Dan aku bertahan di masa lalu. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu. Halo Bang, Halo. Wah, beda kan? selamat datang di Bertahan di Masa Lalu, Waduh. sebuah program konten promosi lagu berjudul Bertahan di Masa Lalu yang akan rilis pada tanggal 23 Juni 2025 di semua digital streaming platform. Oke. Terima kasih atas ketersediaannya untuk duduk di Bertahan di Masa Lalu. Semoga masa lalu itu bisa jadi kebaikan buat masa yang akan datang. Sebelum kita mulai, boleh memperkenalkan diri dulu? Halo, nama saya Yema Carlos. Saya sebagai aktor profesional sudah lebih dari 20 tahun. Kita akan mulai dengan surat dari Bertahan di Masa Lalu yang akan memberikan gambaran sedikit tentang bertahan di masa lalu untuk Bang Yama bacakan. Ini suratnya? Ya. Oke, bertahan di masa lalu. Kita baca suratnya bersama-sama. Bertahan di masa lalu buat sebagian orang adalah luka, tapi itu juga adalah bentuk tanggung jawab yang tak selesai. Ia tidak menangis di depan siapapun, tidak pernah bercerita panjang, tak suka menjelaskan alasan di balik diam. Sebut dia dingin, terlalu tenang, terlalu biasa saja menghadapi hidup. Padahal di dalam dirinya ada kota kecil yang pernah terbakar, ada nama yang tidak bisa disebut karena detak jantung masa itu sudah lemah. Ada rumah dalam ingatan yang tidak bisa ia datang untuk pulang. Karena seseorang di sana sudah tidak menunggunya lagi. Sedangkan ia berjalan cepat agar tidak sempat mengingat. Tapi selalu membawa masa lalu di saku bajunya, seperti foto yang tak pernah dibuang. Ia masih ingat wajah orang terdekatnya yang dulu berkata, "Tenang, kita sama-sama sampai akhir." Tapi hidup ternyata tak menepati janji itu. Satu-satu orang yang ia percaya pergi. Beberapa pergi karena jarak, beberapa pergi karena takdir. Tapi dia tetap tinggal. Karena menurutnya, yang bertahan bukan berarti kalah. Justru karena masih ada yang harus dijaga. Ada yang belum bisa ia lepaskan sepenuhnya. Ia tidak sering bicara tentang cinta, tapi ia ingat siapa yang pernah mengajarinya arti kehilangan. Ia tidak suka membahas masa lalu, tapi selalu memastikan orang-orang di sekitarnya tidak merasakan sendirian. Begitulah ia mencintai. Diam-diam tapi sepenuh hati. Cuek di depan, tapi menghafal detail-detail kecil yang bahkan orang lain sudah lupa. Ia tahu tidak semua hal yang hilang bisa digantikan, dan tidak semua luka harus sembuh agar bisa berjalan lagi. Baginya, masa lalu bukan penjara, tapi bekas luka yang ia biarkan tetap terlihat. Agar ia tak pernah lupa bahwa pernah ada hal yang begitu berharga hingga butuh waktu seumur hidup untuk benar-benar melepaskannya. Dan mungkin tidak semua orang bisa mengertinya seperti itu, tapi justru karena itu ia tetap memilih diam. Karena baginya yang benar-benar bertanggung jawab, beberapa rasa lebih aman jika dijaga, bukan dibagi. Dalam banget ini ya, tentang masa lalu itu. Jelas itu kan menguras emosi, menguras energi ya. Ya sepakat sih. Cuman kan masa lalu itu bukan hanya tentang cinta atau tentang kita pernah pacaran sama siapa. Saya nggak tahu ya. Ini si penulis menulis ini tentang cinta kita kepada seseorang di masa lalu atau secara universal. Bener kan? Iya kan? Ini keren sih. Iya, dan benar-benar ini. Sepakat sih isinya ini. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa pertanyaan di masa lalu yang mungkin akan bawa sedikit Bang Yama ke masa lalu. Jika kamu bisa kembali ke satu hari di masa lalu dengan tanpa mengubah apapun, hari apa yang ingin kamu ulangi?
membahagiakan, merawat bapak saya. Di akhir hidupnya atau menjelang di akhir hidupnya, saya masih, ya itu saya sampai sekarang pun saya masih merasa belum jadi anak yang berbakti penuh dan mendampingi, merawat beliau secara maksimal hingga akhirnya beliau berpulang. Saya ingin kembali di hari itu, bisa melakukannya lebih maksimal lagi, bisa lebih menunjukkan, "Pah, gue gak mau kehilangan elu." Itu, gue pengen ada selalu dekat di samping lu. Pujian apa yang sampai hari ini kamu selalu ingat, terutama di hari-hari kamu yang sangat berat? Dari papa, ini masih di sekitaran beberapa saat sebelum beliau berpulang. Dia mengucap, ya saya menganggap itu pujian. Dia sempat mengucapkan, "Yam, kau nanti yang menggantikan papa." Itu saya anggap itu suatu pujian, suatu tanggung jawab. Beliau percaya saya bisa melakukan hal itu. Memegang tanggung jawab yang besar seperti beliau lakukan di semasa hidupnya. Belum ambil semuanya. Itu dia makanya saya belum bisa ambil tanggung jawab sebesar itu semuanya, tapi saya terus mencoba karena tinggal seorang mama kan. Nah, yang saya lakukan sampai saat ini belum bisa sehebat papa lah. Siapa orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih sekali lagi dan lagi, dan apa yang ingin kamu katakan padanya meski itu kamu sudah berulang kalinya? Papa sama mama. Kenapa? Karena tanpa adanya mereka berdua saya nggak mungkin ada di dunia ini. Harus diakuin, sebagai manusia, sebagai anak sayangan dari mereka berdua, selalu dimanjakan selalu, sampai sebesar ini pun, ya mungkin 1000 kali terima kasih nggak akan cukup. Kalau disuruh pilih dalam satu momen, pilih ayah atau mama? Mama. Iya, karena hanya dari wanita-wanita yang hebat bisa melahirkan seorang anak manusia melalui pengorbanannya, tanpa mendiskreditkan pengorbanan seorang ayah juga ya. Tapi ya mama lah. Rasa sayang mama itu lebih besar ke saya ketimbang ke kakak kandung saya. Hal apa yang sudah kamu maafkan kepada seseorang meski mereka nggak pernah minta maaf sama kamu? Oke, ini berkaitan dengan profesi yang sudah 20 tahun saya jalanin. Orang-orang yang awalnya pernah meremehkan saya, menghujat saya ada di industri ini, saya pernah mendengar itu, tapi pada akhirnya ya udah, pada akhirnya saya memaafkan mereka tanpa mereka harus minta maaf. Karena buat saya, hidup saya harus tetap berjalan dan saya nggak harus mempedulikan hujatan itu lagi. Saya hanya tinggal berkarya, dan karya saya itu secara langsung atau nggak langsung itu pembuktian untuk mereka yang awalnya menghujat dan meremehkan saya. Hal apa yang selalu mengembalikan kamu ke suatu kenangan indah di masa lalu dan bagaimana itu bisa menarik kamu untuk mengingatnya? Ketika melihat foto di masa-masa kecil saya, itu kayaknya kenangan-kenangan yang bahagia, yang indah, yang nggak bisa dibeli atau diulangin lagi. Tapi ketika melihat foto di masa kecil itu seakan-akan bisa menarik saya untuk mengingat dan merasakan ketika itu. Jika kamu memiliki kesempatan terakhir
untuk memeluk satu orang di saat ini ataupun kesempatan terakhir itu kemarin, siapa yang ingin kamu peluk? Anak saya. Buat saya darah daging adalah segalanya. Segalanya. Makanya apapun yang saya ucapin dari awal itu bukan suatu bukan suatu istilahnya sekarang settingan, tapi memang mungkin saya bentukannya seperti ini, tapi di dalam diri saya itu semua tentang keluarga, semua tentang darah daging, khususnya darah daging. Kapan terakhir kali kamu menangis karena haru bahagia dan apa yang membuat itu spesial? Anak kedua saya lahir baru-baru aja. 13 April kemarin, 2025. Kan udah Nggak ada yang tahu itu. Siapa orang pertama yang pernah percaya sama kamu dan itu bisa merubah hidup kamu sampai hari ini? Ketika itu ada transisi, alih profesi yang saya jalankan. Dua-duanya sedang saya jalankan, tapi sahabat saya ini mensupport, bahkan ya istilah kasarnya memaksa saya untuk udah Yam, lu mendingan jadi aktor aja. Nggak bisa. Pada saat itu saya bilang nggak bisa mas. Gue punya kekurangan. Dan lu tahu semua kekurangan gue itu apa. Gue gagap, gitu kan. Nggak, lu mau sampai mana lagi sih di profesi lu yang sekarang ini? Kalau lu masih mau bertahan di industri ini, lu bertahan tapi lu pindah haluan, ya lu jadi seorang aktor. Saat itu dia deh, gue mesti banget, saat itu dia yang mensupport, memaksa, dan menyuruh saya dan percaya saya bisa melakukan hal itu. Meskipun dia juga tahu kekurangan saya. Di hari itu juga saya memutuskan untuk belajar untuk menjadi seorang aktor yang pada akhirnya merubah hidup saya. Kalau bukan dia yang maksa, mungkin gue nggak tahu lagi deh. Kuliah gue udah hancur, kehidupan atlet basket yang gue jalin dari SMP juga udah hancur, nggak punya modal apa-apa lagi, khususnya di bidang akademik, gitu kan. Tapi karena dia mensupport itu, akhirnya saya harus belajar dunia yang baru, bahkan profesi yang tadinya nggak pernah saya bayangkan karena saya punya kekurangan dalam hal bicara, gagap. Tapi saat itu juga saya belajar tentang keaktoran, seni peran, teater. Kapan terakhir kali kamu merasakan kebahagiaan yang sangat tulus dari hal yang sederhana ataupun hal yang kecil? Baru-baru aja juga. Ini masih sekitaran kelahiran anak saya yang perempuan. Kakak saya kasih hadiah anting-anting emas buat anak saya yang baru lahir. Kenapa itu sangat menyentuh hati saya? Karena saya tahu kondisi kakak saya dan keluarganya juga sedang tidak baik-baik aja. Tapi dia masih bisa menyempatkan atau menyisihkan berkatnya untuk menghadiahi anak saya yang baru lahir anting-anting emas. Itu mungkin orang ngelihatnya itu hal yang kecil, tapi buat saya itu hal yang tak ternilai itu. Kalau video ini yang sedang kita rekam bisa sampai ke Papa, apa yang pengen Bang Yama lihat Papa ngeliat video itu? Yang saya mau Papa tahu sebenarnya saya itu sangat sayang banget sama beliau. Sangat menggantungkan hidup saya sama beliau. Sangat tergantung bahkan sama beliau. Itu yang saya pengen Papa tahu, bahkan merasakan hal itu. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu.
Haru banget ya lagunya. Dan sesuai banget apa yang udah kita obrolin di video ini tentang masa lalu. Iya, masa lalu itu universal, bukan masa lalu hanya tentang percintaan, pacaran maksudnya ya. Tapi bener cinta yang universal ke orang tua khususnya, ke anak, ke ibu. Kalau hari ini saya terkhusus ngomongin masa lalu itu tentang papa saya, tentang ayah saya. Mengena banget sih itu tadi. Semua manusia pasti punya masa lalu. Semua manusia punya kehidupan di masa lampau. Apapun itu kejadiannya, baik itu kejadian yang membahagiakan, bahkan mengecewakan. Tapi kita bukan hidup di masa lalu atau di masa lampau. Kita hidup maju ke depan. Kita masih punya masa depan. Sejauh mana nanti kita akan berhenti pada saatnya, pada akhirnya. Tapi biarlah masa lalu itu hidup di masanya. Yang bagus-bagus tentang masa lalu, yang berhubungan dengan nilai, bisa kita pertahankan, bisa kita gunakan sebagai modal untuk maju terus di masa yang akan datang atau menata masa depan.